Video ini akan mengubah cara pandang Anda saat sholat selamanya. Lebih dari sekedar bangunan batu di Mekah, Ka'bah adalah kode spiritual, sebuah peta perjalanan jiwa, dan poros kosmos. Saya akan mengupas tuntas mengapa bentuk Ka'bah kubus, simbol istiqomah dan rahasia di balik kesederhanaan. Rahasia kain hitam, kiswah, pelajaran tentang fana dan misteri keilahian. Filosofi tawaf, kenapa kita berputar berlawanan arah jarum jam, hubungan dengan gerak atom dan planet. Ka'bah sejati, mengapa hati Anda jauh lebih mulia daripada Ka'bah fisik. Perjalanan Mi'raj, membaca setiap gerakan sholat, takbir, ruku, sujud, sebagai langkah spiritual menuju Allah. Siapkan hati, ini bukan tentang ritual, tapi tentang koneksi. Menghadap kiblat, Ka'bah di Mekah, saat sholat memiliki makna teologis, historis, dan sosial yang mendalam. Secara ringkas, ini bukan berarti umat Islam menyembah bangunan Ka'bah tersebut, melainkan menjadikannya sebagai titik tumpu kesatuan arah. Berikut adalah alasan-alasan utamanya. 1. Ketaatan pada perintah Allah atau syariat. Alasan paling fundamental adalah karena ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram. Sungguh, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. 2. Simbol persatuan umat atau unity. Bayangkan jika tidak ada satu arah yang ditentukan. Saat sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri di berbagai belahan dunia, orang akan menghadap ke arah yang acak dan kacau. Kiblat berfungsi menyatukan umat Islam. 1. Titik fokus. Dimanapun seorang muslim berada, baik di Amerika, Indonesia, atau Afrika, ketika waktu sholat tiba mereka semua menghadap ke satu titik pusat yang sama. Keseragaman gerak, ini menciptakan ketertiban atau syaf, dan harmoni dalam ibadah menyimbolkan bahwa meski berbeda bangsa dan bahasa, tujuannya satu, yaitu Allah. 3. Sejarah pemindahan arah atau ujian keimanan. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis, atau Yerusalem, di Palestina. Namun kemudian Allah menurunkan wahyu untuk memindahkan arah kiblat ke Ka'bah, atau Mekah. Peristiwa ini menjadi ujian ketaatan bagi orang-orang beriman pada masa itu. Apakah mereka mau mengikuti perintah baru dari Rasulullah, atau tetap pada tradisi lama? 4. Menghubungkan dengan bapak para nabi, atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah diyakini dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah atau monoteisme. Dengan menghadap ke sana, umat Islam menghubungkan diri kembali dengan ajaran tauhid murni yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Catatan penting, bukan menyembah batu. Sangat penting untuk dipahami bahwa umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah hanyalah arah atau kompas spiritual. Jika Ka'bah dihancurkan atau dipindahkan pun, umat Islam tetap akan sholat menghadap ke titik tanah tempat Ka'bah itu berdiri, karena perintahnya adalah menghadap arah tersebut, bukan menyembah fisiknya. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, berkata saat mencium Hajar Aswad, "Aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Mayoritas ulama berpendapat bahwa sebelum hijrah, saat masih di Mekah, Nabi Muhammad SAW sudah sholat menghadap Baitul Maqdis, Yerusalem. Namun, karena kecintaan beliau kepada Ka'bah, kiblat Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW menggunakan strategi posisi yang unik saat sholat di depan Ka'bah. Secara geografis, Yerusalem berada di utara Mekah. Rasulullah SAW berdiri di sisi selatan Ka'bah, yaitu di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dengan berdiri di posisi tersebut dan menghadap ke utara, beliau bisa menghadap Ka'bah yang ada tepat di depannya, sekaligus menghadap Baitul Maqdis yang berada jauh di garis lurus di belakang Ka'bah. Jadi, beliau mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Menjalankan perintah menghadap Baitul Maqdis, namun tetap memuliakan Ka'bah, ada di hadapan beliau. Masalah muncul ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.
Posisi geografis Madinah berada di tengah-tengah antara Mekah dan Yerusalem. Madinah berada di utara Mekah, tapi di selatan Yerusalem. Jika beliau menghadap Yerusalem, utara, beliau harus membelakangi Ka'bah, selatan. Jika beliau menghadap Ka'bah, selatan, beliau harus membelakangi Yerusalem. Di Madinah, beliau tidak bisa lagi menggabungkan dua arah tersebut seperti saat di Mekah. Karena perintah saat itu masih menghadap Baitul Maqdis, maka selama 16-17 bulan pertama di Madinah, beliau terpaksa sholat menghadap utara, Yerusalem, dan membelakangi Ka'bah. Inilah yang membuat beliau sering menengadah ke langit, merindukan agar kiblat dikembalikan sepenuhnya ke Ka'bah. Hingga akhirnya turun wahyu pemindahan tersebut. Dalam tradisi tasawuf dan pemikiran spiritual Islam, Ka'bah dan kiblat memiliki lapisan makna yang sangat indah. Mari kita urai satu persatu. Ka'bah lahiriah versus Ka'bah batiniah atau hati. Para ahli ma'rifat sering mengatakan, Ka'bah di Mekah adalah rumah bagi tubuhmu menghadap, namun hati adalah rumah bagi Tuhanmu memandang. Ka'bah fisik yang terbuat dari batu adalah simbol dari hati manusia atau qalb. Sebagaimana kita diperintahkan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala fisik seperti yang dilakukan Nabi saat Fathul Makkah, kita juga diperintahkan membersihkan Ka'bah hati kita dari berhala-berhala batin, cinta dunia, kesombongan, iri dengki, dan menuhankan ego. Salat menghadap kiblat adalah latihan fisik untuk mengingatkan batin. Tubuhku sudah lurus ke Mekah. Apakah hatiku sudah lurus hanya kepada Allah? Jika tubuh menghadap Ka'bah, tapi hati sibuk memikirkan harta atau jabatan, maka kiblat batinnya belum lurus. Mengapa bentuknya kubus hitam? Pernahkah Anda berpikir kenapa rumah Allah bentuknya sangat sederhana, kubus, dan bukan bangunan megah penuh ukiran seperti katedral atau kuil? Kesederhanaan total, bentuk kubus atau cube dalam geometri melambangkan kekokohan dan kesetaraan sisi. Tidak ada sisi yang lebih mulia dari sisi lainnya. Warna hitam atau kiswa. Hitam adalah warna yang menyerap semua cahaya dan warna lain. Dalam spiritualitas, ini melambangkan misteri zat Allah yang tak terjangkau indera atau gaib mutlak. Hitam juga melambangkan ketiadaan atau fana. Di hadapan Allah, segala warna-warni dunia, status, ras, kekayaan menjadi gelap atau hilang, yang ada hanya Dia. Tanpa wajah, berhala biasanya memiliki wajah. Ka'bah adalah anti berhala. Ia hanyalah titik fokus abstrak, mengajarkan bahwa Tuhan tidak bisa digambarkan dengan bentuk atau imaji apapun. Filosofi tawaf meniru gerak semesta. Saat di Masjidil Haram, jamaah mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Ini memiliki resonansi spiritual yang kuat dengan hukum alam semesta. Orbit kosmos. Lihatlah alam semesta. Elektron mengelilingi inti atom. Bulan mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Matahari mengelilingi pusat galaksi. Makna spiritual. Tawaf adalah simbol bahwa hidup seorang hamba haruslah berporos pada Allah. Ketika seseorang melakukan tawaf, dia meleburkan dirinya dalam aliran sungai manusia yang berputar. Identitas aku atau ego hilang, lebur dalam lautan manusia yang memuji Tuhan. Ini adalah latihan fana untuk mencapai baka bersama Allah. Kiblat sebagai simbol jalan pulang. Dalam pandangan spiritual, manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Kiblat bukan sekedar arah mata angin, melainkan simbol orientasi hidup. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang membingungkan, kekacauan arah, Ka'bah adalah jangkar. Ia mengingatkan kita, kesanalah kepada Allah tujuan akhir perjalananmu. Salat 5 waktu adalah momen kalibrasi ulang kompas batin agar tidak tersesat oleh godaan dunia. Secara spiritual, saat seseorang mencium atau menyentuh Hajar Aswad, dia sedang memperbaharui janji setianya atau baiat kepada Raja Semesta Alam, seolah-olah dia bersalaman menyepakati kontrak untuk taat dan mencintainya. Refleksi. Jadi, menghadap kiblat secara spiritual adalah sebuah pernyataan sikap.
Ya Allah, sebagaimana wajahku berpaling dari segala arah lain menuju rumah-Mu, maka palingkanlah hatiku dari segala hal selain-Mu. Kita akan membedah simbol-simbol fisik Ka'bah ini menjadi pelajaran spiritual yang hidup. Kita akan bagi menjadi 4 dimensi utama: geometri, warna, gerakan, dan esensi manusia. Dimensi geometri. Mengapa kubus? Simbol istiqomah dan kekosongan. Kata Ka'bah secara bahasa berarti sesuatu yang timbul atau menonjol atau kubus. Simbol ketetapan atau sukun, bandingkan bola dengan kubus. Bola itu mudah menggelinding, labil, dan terus bergerak. Kubus adalah bentuk yang paling stabil, diam, dan kokoh duduk di bumi. Makna spiritual. Ka'bah melambangkan sifat Allah yang maha tetap, abadi, dan tidak berubah-ubah. Sementara dunia di sekelilingnya, manusia yang tawah, terus berubah dan berputar. Ini mengajarkan jiwa kita untuk mencari istiqomah atau ketetapan hati di tengah dunia yang kacau. Kekosongan isi, the void. Banyak orang penasaran apa isi Ka'bah. Isinya kosong, hanya ada tiang penyangga dan lampu. Tidak ada tahta, tidak ada patung. Makna spiritual, ini adalah pelajaran tauhid tertinggi. Kita tidak menyembah apa yang ada di dalam kotak, karena Allah tidak bertempat. Kotak itu hanya bingkai. Kekosongan itu mengajarkan kita bahwa untuk diisi oleh cahaya Allah, wadah kita harus kosong dulu dari ego dan nafsu. Kosongkan dirimu, maka Tuhan akan menghunimu. Dimensi warna dan material. Kiswah hitam dan tanah, simbol fana. Misteri kegelapan al-ghaib. Ka'bah ditutup kain hitam. Hitam adalah warna yang menerap, tidak memantulkan. Makna spiritual, ini melambangkan zat Allah yang tak terjangkau. Matahari itu terang, tapi kita bisa melihatnya, ada bentuknya. Tapi kegelapan mutlak di luar angkasa atau di kedalaman samudra adalah misteri. Hitamnya Ka'bah mengingatkan kita bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Akal kita akan gelap atau buntu jika mencoba membayangkan wujud zat Allah. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya. Berasal dari tanah atau batu, Ka'bah dibangun dari material bumi yang paling dasar, yaitu batu, bukan dari emas permata atau kristal. Makna spiritual, kesederhanaan total. Di hadapan Tuhan, kemewahan duniawi tidak ada harganya. Bangunan tersuci di dunia justru bangunan yang paling sederhana, materialnya. Ini tamparan bagi ego manusia yang suka bermewah-mewah. Dimensi gerakan. Tawaf. Simbol poros kehidupan. Melawan arah jarum jam. Tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Makna spiritual, putaran jam adalah simbol waktu duniawi yang terus menggerus kita menuju kematian. Tawaf melawan arah itu seolah ingin mengatakan, aku keluar dari jeratan waktu dunia. Aku masuk ke dimensi keabadian Allah. Juga secara biologis, posisi jantung ada di kiri. Dengan berputar melawan arah jarum jam, posisi jantung jamaah selalu berada di sisi yang paling dekat dengan Ka'bah. Ini simbol hati yang selalu menempel pada Tuhan. Angka 7 putaran. Mengapa 7 kali? Sama seperti 7 langit, 7 lapis bumi, 7 hari dalam seminggu. Makna spiritual, ini adalah proses pengelupasan. Setiap putaran kita diharapkan melepas satu lapis nafsu kotor. Nafsu amarah, emosi liar, nafsu lawamah, penyesalan tak berujung, nafsu mulhimah, kebingungan, hingga sampai ke putaran ke-7 mencapai nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Selesai tawaf, kita lahir kembali. Dimensi esensi, Hajar Aswad dan perjanjian ruh. Ini bagian yang sangat dalam. Hajar Aswad bukan sekedar batu meteorit atau batu surga. Rekaman perjanjian, the recorder. Dalam riwayat spiritual, dikatakan bahwa Hajar Aswad merekam kesaksian siapa saja yang menyalaminya. Makna spiritual, ingatkah kita pada hari Alastu? Yaitu saat kita masih berupa ruh, Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Dan kita menjawab, benar, kami bersaksi. Saat turun ke dunia, kita lupa janji itu karena tertutup tubuh fisik.
Mencium atau menyentuh Hajar Aswad adalah simbol menghubungkan kembali memori ruhani tersebut. Kita sedang memperbaharui kontrak kehambaan kita yang sempat kita lupakan. Kesimpulan besar, Ka'bah sebagai cermin diri. Pada akhirnya semua kupasan di atas bermuara pada satu hal, mikrokosmos atau diri manusia. Ahli sufi besar Ibnu Arabi pernah berbicara kepada Ka'bah dalam kontemplasinya. Kamu, Ka'bah, memang agung dan mulia, tapi kehormatan seorang mukmin, hati manusia, lebih agung di sisi Allah daripada engkau. Artinya Ka'bah fisik dibangun oleh Nabi Ibrahim dari batu. Ka'bah batin, hati, dibangun oleh tangan Allah sendiri dari cahaya rahasianya. Jadi, menghadap kiblat sejati adalah ketika tubuhmu menghadap Ka'bah batu di Mekah, hatimu menghadap Tuhan pemilik Ka'bah, dan engkau sadar bahwa hatimulah Ka'bah yang sesungguhnya, tempat Allah melihat. Saudaraku, kita telah melengkapi pembedahan ini. Kita telah melihat bahwa Ka'bah fisik hanyalah titik koordinat yang menyatukan tubuh kita. Namun ia adalah cermin bagi kiblat hati kita. Tantangan bagi kita sekarang bukan hanya meluruskan kaki, tapi meluruskan niat, meluruskan hati dari segala berhala ego, kesombongan, dan cinta dunia. Maka, mulai dari sholat Anda berikutnya, rasakanlah. Saat Anda menghadap kiblat, sesungguhnya Anda sedang menghadap ke dalam diri Anda sendiri. Sebab sesungguhnya, langit dan bumi tak sanggup menampungnya. Rumah yang paling dicintai Allah adalah hati hambanya yang beriman. Jika video ini mengubah cara pandang Anda, jangan lupa like, komen, dan share agar pesan spiritual ini menyebar. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.